Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi-materi dari mata kuliah Investasi Syariah. Sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir, izinkan saya Sri Mirana Ahalik dengan NIM 2512156 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu karakteristik saham syariah. Adapun pengertian dari saham syariah yaitu saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, yang dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan investor sebagai pemodal pada suatu perusahaan, sehingga memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu yang diperdagangkan di pasar modal. Adapun dari sudut pandangan fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya, sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang penting saham emiten dan terdaftar leasing sudah sesuai aturan yang berlaku atau legal. Adapun macam-macam harga saham, yaitu harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Harga nominal, yang dimana harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Kedua, harga perdana. Harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat di bursa efek. Harga ketiga yaitu harga pasar. Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. Yang keempat, harga pembukaan, yaitu harga yang diminta penjual dari pembeli pada saat jam bursa dibuka. Yang kelima, harga penutup. Harga penutup merupakan harga diminta oleh penjual dan pembeli saat akhir hari dibuka. Yang keenam, harga tertinggi, yang mana harga tertinggi tidak hanya sekali atau 2 kali dalam satu hari, tetapi bisa berkali dan tidak terjadi pada harga saham yang sama. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu harga terendah, di mana harga terendah merupakan kebalikan dari harga tertinggi, yaitu harga yang paling rendah pada satu hari atau satu hari bursa. Sekian dari pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, saya atas nama Silvana, NIM 205120154, akan menjelaskan materi perbedaan sukuk dan obligasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sukuk dan obligasi. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sukuk adalah efek atau surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Berikut adalah 5 perbedaan sukuk dan obligasi.
Yang pertama, dari sifat instrumennya. Obligasi adalah surat utang, sedangkan sukuk adalah sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset serta manfaat atas aset atau jasa atau proyek atau investasi tertentu. Yang kedua, sukuk harus memiliki underlying aset atau aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk sebagai bukti kepemilikan investor atasnya. Sedangkan obligasi tidak harus memiliki underlying aset. Yang ketiga, obligasi dijalankan oleh penerbit atau emiten, tidak dibatasi atau dibebaskan atau boleh non-halal. Sedangkan sukuk harus dikelola dan pendapatan yang dihasilkan adalah halal atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, imbalan bagi pemegang sukuk dapat balance bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Sedangkan pada obligasi, ketidakseimbangan atas memberikan utang berbentuk bunga atau kupon. Yang terakhir atau yang kelima, mekanisme sukuk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah MUI selama masa penerbitan. Karenanya, sukuk terdapat tambahan biaya untuk upah Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada obligasi cukup membayar biaya administratif tanpa tambahan biaya untuk upah lainnya. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah adalah jenis efek syariah yang pendapatan tetapnya merupakan bentuk sekuritisasi portofolio berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pasar modal syariah Indonesia, terdapat dua jenis EBA, yakni berbasis kontrak investasi kolektif atau KIK EBAS dan surat partisipasi atau EBAS SP. Adapun akad yang digunakan oleh investor dan penerbit EBA merupakan wakalah bil ujroh, di mana nantinya investor menjadi muwakil sedangkan EBA sebagai wakil. Akad ini disesuaikan dengan jenis aset dan para pihak yang mengambil bagian dalam penerbitan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Bulan NIM 251201147. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian zakat, pengertian infak, dan sedekah. Langsung saja, pengertian zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu asnaf. Yang kedua, pengertian infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang pokok, mencakup zakat dan non-zakat. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah, diantaranya infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lainnya. Infak juga merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 pasal 1. Infak merupakan amalan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Baik, yang ketiga yaitu pengertian dari sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Saya Muhammad Rizky, nomor induk mahasiswa 205120150. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan
pengertian dari wakaf dan pengertian dari nazir. Yang pertama, wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf menurut bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa yahbisu habsan, atau menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja wakofa yakifu wakfan, yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Adapun nazir adalah isim fa'il dari kata nazir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan nazir, wakaf atau biasa disebut nazir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Saya Ibnu Gunawan Igram, NIM 20512145, yang dimana saya ingin menjelaskan tentang investasi emas dalam perspektif Islam. Jadi, emas telah lama menjadi salah satu instrumen investasi yang disukai karena memiliki sejumlah kelebihan, antara lain dipercaya kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Tapi, apakah investasi emas khususnya yang berupa menabung emas itu halal atau diperbolehkan dan sesuai syariat Islam? Para sahabat menjelaskan melansir laman Sahabat Pegadaian. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menabung emas diperbolehkan atau halal selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif, jelas spesifikasinya, serta bisa diserah terimakan baik saat pembelian maupun penitipan. Lebih lanjut, berikut penjelasan mengenai investasi emas dengan cara menabung emas seperti dilansir Sahabat Pegadaian. Pertama, menabung emas merupakan konsep jual beli emas dengan fasilitas titipan. Menabung emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan saldo emas dengan harga terjangkau yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Uang yang ditabungkan akan dikonversi dalam bentuk emas, bukan uang yang seperti umumnya. Kedua, ada proses serah terima saat emas dibeli secara tunai. Emas tersebut harus ada dan bisa diserah terimakan karena menjadi salah satu rukun jual beli. Sebaliknya, membeli emas fiktif itu tidak diperbolehkan karena merugikan pembeli dan berbagai pihak. Maka dari itu, saat emas tersebut diperjualbelikan secara online atau daring dan secara non-tunai, dan emas diserah terimakan kemudian, maka harus jelas kriteria dan spesifikasi emasnya agar sesuai dengan keinginan pembeli sehingga terhindar dari gharar dan tidak merugikan.